Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel saya Renza Temor. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat atau mengupgrade power bank yang kapasitasnya kecil, dan kita akan mengupgrade-nya menjadi power bank yang berkapasitas padat atau kapasitas besar. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai ke tahap persiapannya, yaitu kita menyiapkan PCB dari power bank yang lama, dan kita juga siapkan beberapa buah baterai dari copotan baterai laptop yang sudah rusak atau tak terpakai. Nah, langsung saja kita masuk ke tahap perakitannya. Nah, pada tahap awal ini kita harus mengecek semua baterai yang telah kita ambil dari baterai laptop. Kita cek satu persatu apakah baterai itu masih memiliki arus, masih berfungsi dengan baik. Kita cek satu persatu. Di sini yang saya punya ada 9 buah baterai. Teman-teman, pada tahap selanjutnya yaitu kita persiapkan isolasi atau lakban. Kalau tidak ada juga seperti saya gunakan stiker putih polos, karena kebetulan stok stiker putih polos saya ada banyak, jadi saya gunakan stiker putih polos saja sebagai bahan perekatnya. Nah, selain stiker putih kita juga boleh gunakan lem tembak atau lem bakar, bisa juga lem apa saja, yang penting bisa merekatkan baterai-baterainya. Nah, di sini saya rekatkan 3 buah baterai dengan kutub positifnya searah. Kemudian 3 buah baterai selanjutnya saya rekatkan juga dengan kutub positifnya yang masih searah dan negatif juga yang searah. Oke, selanjutnya 3 buah baterai yang terakhir. Karena di sini saya siapkan cuma 9 buah baterai, dengan masing-masing baterai memiliki kapasitas 2000 mAh. Jadi kalau 2 dikali 9 berarti 18.000 mAh. Kita langsung ke tahap selanjutnya. Setelah kita membungkus baterai tersebut, kita bersihkan ujung-ujungnya, kita rapikan sisa-sisa atau stiker putih yang berlebihan pada ujung kutub positif dan negatifnya. Kita boleh gunakan pisau cutter, juga kita boleh gunakan gunting. Nah, kita gunting secara perlahan-lahan agar tidak merusak bagian kulit atau pembungkus dari baterai tersebut. Kita bungkus secara rapi, dan setelah kita bersihkan atau kita potong bagian ujung-ujungnya, nah setelah kita sudah bersihkan, maka kita satukan semua baterai yang telah kita bungkus itu, dan kita beri perekat lagi menggunakan stiker putih. Kita susun dengan rapi, kemudian kita bungkus lagi dengan stiker putih dengan kutub positifnya dan negatifnya masih searah. Oke, setelah kita membungkus semua baterai, kita telah merekatkannya menggunakan stiker putih. Kemudian kita potong lagi ujung-ujungnya yang kelebihan, kita rapikan biar kelihatan lebih rapi. Setelah itu kita ratakan dan persiskan dudukan baterai yang telah kita rekatkan tadi. Setelah semuanya telah terbungkus dengan plakban atau
stiker putih, kita ambil korek, kemudian kita panaskan tepi-tepinya biar lem dari perekat yang telah kita pasang itu benar-benar rekat dan kencang. Kita panaskan sedikit saja, jangan terlalu lama, dan kita presisikan dudukan baterai lagi agar dudukannya merata. Tahapan selanjutnya adalah kita siapkan sepotong kabel, kemudian kita kupas kabel tersebut, lalu kita berikan timah biar sebentar nanti kabel tersebut menjadi kuat pada solderan yang akan kita buat pada kutub baterai. Nah, kabel ini dia berfungsi sebagai konektor atau penyambung arus antara kutub-kutub negatif atau kutub-kutub positif pada baterai yang telah kita satukan tadi. Kita solder secara perlahan-lahan sampai dirasa sudah keras, lalu kita lanjut ke baterai selanjutnya. Kalau masih dirasa kurang kuat, kita tambahkan timah solder. Kita solder dan kita hubungkan semua kutub-kutub pada baterai. Nah, di sini yang tahap awalnya saya solder pada kutub negatif. Semua kutub negatif saya satukan. Dan setelah itu saya lanjut lagi ke kutub positifnya. Saya satukan semua kutub positifnya. Nah, teman-teman boleh simak pada video, boleh dilihat cara penyolderannya. Solder perlahan-lahan dan pastikan bahwa solderan yang kita solder itu benar-benar kuat agar tidak mudah lepas. Nah, teman-teman, setelah kita selesai dengan tahap penyolderan pada kutub negatif, kita lanjut lagi ke penyolderan pada kutub positif. Nah, teman-teman, boleh kita ketahui di sini informasi tambahan saja, baterai yang saya pasang ini saya rangkai dengan rangkaian paralel, di mana semua kutub-kutub positif saya satukan dan kutub negatif juga saya satukan. Nah, rangkaian paralel ini saya buat agar walaupun kita gunakan 9 buah baterai tapi arusnya tetap 5 volt atau 4,7 atau 4,8 volt tergantung arus dari baterainya. Setelah semua kutub-kutub telah kita solder, maka tahap selanjutnya adalah tahap pengecekan bagian-bagian solderan, apakah solderan itu semua kuat dengan baik atau ada yang masih terlepas. Kita cek satu persatu. Teman, setelah kita selesai dengan proses pengecekan bagian-bagian solderan, kemudian kita siapkan 2 buah kabel, lalu kita solder yang satu kabelnya ke kutub positif dan yang satu kabelnya lagi kita solder ke kutub negatif. Nah, teman-teman, kedua kabel tersebut berfungsi sebagai penyalur arus dari baterai menuju ke PCB atau ke papan modul charger yang telah kita persiapkan. Nah, setelah kita solder, kemudian kita cek dengan multitester atau avometer digital. Kita tes apakah arus tersebut sampai ke ujung kedua kabel tersebut. Kita ambil kutub positif dari kabel dan negatif, kemudian kita sambungkan ke bagian kutub
positif dan negatif modul charger. Kemudian kita coba apakah modul charger masih berfungsi dengan baik. Nah, di sini terlihat lampu pada modul charger menyala, artinya modul charger masih berfungsi dengan baik. Setelah semua selesai, kemudian kita siapkan potongan triplex, kita ukur sesuai dengan ukuran pada baterai. Lalu kita lem berbentuk kubus, lalu kita masukkan baterai ke dalam triplex tersebut. Oke teman-teman, setelah baterai kita masukkan ke dalam triplex yang sudah kita buat berbentuk kubus tadi, kemudian kita cek kutub positif dan negatif pada kabel dan pada PCB. Lalu kita ukur kabelnya, udah kita potong sedikit biar tidak berlebihan dan berserakan pada bagian dalam powerbank nanti. Lalu kita cek lagi menggunakan multitester apakah arus masih sampai ke ujung kabel. Kemudian kita bersihkan dan kita solder kutub positif dengan kabel positif dan kutub negatif dengan kabel negatif pada baterai. Oke, setelah kita solder bagian kabel positif dan negatif pada kutub positif dan negatif pada PCB, tahapan selanjutnya kita ambil bagian penutup dari kotak power bank. Nah, kemudian kita presisikan dengan dudukan PCB, lalu kita beri lem bakar atau lem tembak pada sisi-sisi ujung bagian atas dari kotak power bank. Kemudian kita lem, lalu kita tunggu beberapa saat hingga lemnya mengering sambil kita presisikan ujung-ujungnya biar bagian penutupnya tidak bergeser. Kita presisikan bagian ujung-ujungnya, lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, setelah semuanya selesai, di sini kita boleh mengecek kembali powerbank yang telah kita buat. Nah, di sini telah terlihat bahwa lampu powerbank menyala dengan normal, artinya powerbank yang kita buat sudah jadi atau berfungsi dengan baik. Lalu kemudian kita ke tahap selanjutnya, yaitu pengecatan. Kalau tidak mau dicat juga seperti saya bungkus saja dengan stiker agar kelihatan lebih rapi. Teman-teman, sebelum kita ke tahap pembungkusan dengan stiker putih atau tahap pewarnaan, di sini kita cek lagi powerbank kita dengan menggunakan HP. Nah, boleh terlihat bahwa powerbank memang sudah berfungsi dengan baik. Teman-teman, inilah penampakan akhir dari powerbank yang telah kita buat. Powerbank dengan kapasitas 18.000 mAh dari barang-barang bekas. Nah,
Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe sehingga saya lebih bersemangat untuk mengupload video-video selanjutnya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.